Mau cerita yang tadi tuh. Iya, yang Iya, belok Ram. kanan. Ini muka-muka kriminal nih. Halo semua, kembali lagi bersama gue Prasta. Selamat datang di PRSTH Motovlog. Sebelum mulai panjang lebar, gue mau mengingatkan kalian untuk jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng supaya kalian dapat pemberitahuan dan notifikasi video-video gue selanjutnya. Hari Sabtu tanggal 30 September 2023, gue bersama keempat orang teman gue melakukan perjalanan menuju puncak Bogor menggunakan sepeda motor. Untuk perjalanan ke puncak kali ini, gue nggak melalui jalur yang biasa, tapi gue melalui jalur puncak 2. Bagi kalian yang belum tahu di mana jalur puncak 2, kalian cukup melakukan perjalanan menuju Jalan Raya Alternatif Cibubur, kemudian ke arah Jalan Raya Jonggol, lurus terus lewatin Mekarsari, Citra Indah City, kemudian pokoknya patokan kalian itu ada di ketika kalian sampai di alun-alun Jonggol. Ketika kalian sudah sampai di alun-alun Jonggol, sebenarnya sebelum alun-alun Jonggol itu ada pertigaan ke kanan menuju Jalan Raya Dayeuh, Sukamakmur. Dan kalau kalian kelewatan jalannya, kalian bisa putar balik di alun-alun Jonggol, nanti kalian belok kiri. Pokoknya tepat sebelum alun-alun Jonggol itu ada belokan ke kanan gitu. Kalau kalian kelewatan tinggal putar balik, dan itu nggak jauh gitu. Nah dari situ kalian lurus aja, ikutin Jalan Raya Dayeuh sampai ketemu Pasar Sukamakmur. Itu patokan pertama kalian. Nanti kalau udah ketemu Pasar Sukamakmur, kalian ambil kiri. Di situ ubah patokan lagi, titikin di maps kalian tujuannya ke Villa Kayangan. Karena kalau udah sampai ketemu Villa Kayangan, itu jalannya gampang men. Kalian tinggal lurus aja, ikutin terus sampai jalan Puncak 2. Sampai ketemu jalan Puncak 2, nanti lurus aja terus sampai ketemu Jalan Raya Puncak gitu. Perjalanan memakan waktu kurang lebih 3 jam. 3 jam ini ditentukan oleh kalian sendiri dengan beberapa hal seperti berapa kalian istirahat, berapa kalian berhenti, dan berapa kecepatan kilometer yang kalian ambil. Ini menentukan lebih atau kurangnya. Tapi kurang lebih makan waktu sekitar 3 jam. 2 jam lebih lah, 3 jam kurang lah kalau dari maps, dari lu lihat dari Google Maps gitu. Pesan gue sebelum kalian ingin melewati jalur ini, sebisa mungkin persiapkan kondisi motor kalian dalam keadaan baik dan kondisi fisik kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kenapa kayak gitu? Karena meskipun sepanjang perjalanan ini disuguhi pemandangan yang sangat bagus, tapi medan di jalur ini lumayan ekstrim. Bisa dilihat dari tanjakannya, belokannya yang curam, dan juga kondisi jalanannya yang sangat amat buruk men. Hancur sepanjang jalan di situ. Selama lu masih di area Bogor, masuk Kabupaten Bogor, ini kan perbatasan ya antara Kabupaten Bogor sama Cianjur. Lu bisa lihat di video ini, ketika lu lihat video ini jalannya hancur, itu masih di Kabupaten Bogor, dan masih ada, dan alhamdulillahnya sedang ada pembangunan jalanan di situ. Jadi mungkin 1 atau 2 tahun ke depan bakalan jauh lebih bagus nih. Tapi sekarang hancurnya parah. Dan ketika masuk ke perbatasan Cianjur, itu jalanan halus, aspalnya lu bisa gaspol meskipun belokannya curam. Jujur kalau gua nggak berani gaspol di situ, ngeri gitu kan. Pokoknya kalau kalian lihat jalanan hancur di video, jalanan yang udah bagus di video ini, itu udah masuk ke kabupaten Cianjur, udah masuk Cipanas tuh kalau nggak salah ya. Pemandangannya pun udah bagus. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, kenapa kalau medannya hancur dan jalannya rusak kok gue masih tetap memilih jalur itu gitu? Karena ada satu tempat dimana gue pengen banget lewat situ. Kalau udah sampai spot itu, semua jalanan hancur dan medan ekstrim yang tadi gue lalui itu seakan-akan udah terbayar.
dengan rasa kepuasan gue ketika gue lihat pemandangan dan melewati jalur itu. Jalur yang gue maksud itu adalah Gubuk Pandang Ujung Jonggol. Sebagian dari orang yang pernah lewat situ mengklaim bahwa Gubuk Pandang Ujung Jonggol itu adalah titik tertinggi dari puncak 2, atau bisa dibilang puncaknya puncak 2. Lu bisa lihat di video ini, pemandangannya itu menurut gue kayak lembah, kayak lu dihimpit sama beberapa bukit dan gunung gitu ya, dan persawahan. Itu masih asli, kosong, nggak ada resort, nggak ada tempat wisata. Bahkan di titik pusat gubuk pandangnya aja itu nggak ada, bukan warung men, bukan buat nongkrong, cuman warung sayur sama gubuk entah buat istirahat, mungkin ada petani-petani di situ gitu. Dan itu pemandangannya luar biasa. Ya, lihat di video ini, pas di video ini itu ada, lu bisa lihat, kalau menurut gue itu kayak film Jurassic Park. Gue berasa ada di pulau Jurassic gitu kan, langka banget, dan itu keren banget men. Itu yang bikin gue ngerasa puas ketika bukan apa ya, dibilang kapok. Oke, kapok lah karena sama medan yang tadi gitu, sama kondisi jalan yang hancur gitu. Tapi ketika sampai sini kayak inilah hasil yang gue tuai melewati jalan-jalan yang tadi gitu. Jadi menurut gue nggak nyesel lewat sini. Tapi untuk arah balik dari puncak untuk pulang ke Bekasi lewat sini, gue belum berani, karena jujur setelah lewat jalan ini motor gue performanya menurun, kayak mulai kena lahar depan gue mulai kena. Terus juga gue nggak yakin sama kondisi rem gue, kalau gue lewat sini mungkin bakalan ngeblong ya karena turunannya curam-curam dan tajam-tajam, dan juga jalan yang pada rusak gitu. Bayangin aja, tanjakan dan turunan di sana tuh dilengkapi dengan atribut jalan rusak. Aksesorisnya tuh, jalan rusak tuh aksesoris tuh yang memperhambat lu untuk cepet sampai ke tujuan. Ketika lewat situ ya itu udah nanjak, jalannya berlubang itu. Dan seperti yang lu lihat sekarang di video ini, tapi jarang ada kendaraan yang lewat. Motor jarang, mobil jarang, meskipun anak touring udah mulai banyak yang tahu jalan ini ya. Cuman secara keseluruhan ini sepertinya masih jarang orang ketahui gitu. Dan menurut gue jalur ini juga jadi alternatif bagi kalian yang nggak mau kena macet di Sentul atau di Cibinong. Kan capek ya kalau ke puncak lewat situ, pasti macet di situ kan. Dan sekarang apalagi Bukit Pelangi juga jalannya macet pas udah mau nyampe ke puncaknya gitu kan. Jadi menurut gue ini saran yang ini rekomendasi yang sangat lumayan bagus lah untuk kalian yang ingin menghindari kemacetan gitu. Dan untuk menuju puncak 2 ini katanya juga bisa, gak harus lewat Jonggol, tapi juga lewat Cibinong, Citerep ya kalau nggak salah. Itu ada di Maps. Jadi nanti muncul juga di Singapura juga arah Pirakayangan juga. Cuman kalian nggak perlu lewat Jonggol gitu, nggak perlu muter jauh-jauh lah. Tapi karena gue dari Bekasi dan lewat Jonggol juga lumayan nggak begitu jauh sih gitu. Pada hari Sabtu ketika gue melewati jalur ini, alhamdulillahnya cuaca sedang keadaan cerah ya. Sampai bisa lo lihat ini terik banget. Cuman karena udah di dataran yang tinggi, jadi panasnya itu nggak berasa, tapi lo bakal lebih ngerasain angin yang kenceng dan lumayan nggak panas lah, sejuk lah gitu. Pakai jaket pun lo masih nggak akan kegerahan di sini. Tapi sebenarnya meskipun misalnya kondisi cuaca di sini lagi mendung juga, ini pun bakal kelihatan bagus. Karena di video YouTube lain, video YouTube yang gue jadiin rekomendasi sebelum gue lewat jalur ini, gue ngelihat mereka tuh lewat di jalur ini ketika kondisi mendung, dan itu kabut awan itu bener-bener nyelimutin area ini. Jarak pandang lo nggak jauh, dan lo bisa lihat seakan-akan awan tuh ada di sejajar sama lo gitu. Ini bagus banget. Mau hujan, mau cerah, ini bagus, ini keren banget kan. Selain area persawahan dan pegunungan yang lo lihat di sini, nanti sampai di ujung, lo juga bisa ngelihat pemandangan kota Bunga di sebelah kiri dan pemandangan kota Bogor di sebelah kanan. Nanti ketika hampir turun, lo bakal ngelihat di situ ada gunung gede, lo kelihatan gunung gede Pangrango. Di situ udah kelihatan puncak dan ada kota-kota di bawahnya, itu keren banget. Di situ udah mulai banyak resort, udah mulai banyak penduduk. Beda sama yang di tengah-tengah ya, karena di tengah-tengah itu kan
masih asli banget gitu. Dan bagusnya tuh di situ gitu, pemandangannya tuh bener-bener gak ketutup sama bangunan. Lu bener-bener ngelihat tuh full bukit, tebing, dan apa namanya, ya gunung gitu. Entah gunung apa ini namanya gue nggak tahu, tapi ini bagus banget. Dan bener-bener hijau, bener-bener masih asli. Daerah bukitnya aja pun nggak ada nggak ada apa ya, nggak ada tambang-tambang kayak yang lu pernah lihat di bukit-bukit atau di gunung-gunung lain gitu. Nggak ada kayak bekas tanah longsor, bener-bener full hijau bener. Dan pemandangan sawahnya tuh sampai ujung gitu. Wah, itu keren banget sih, bikin gue nggak pengen pulang gitu. Cuman gue nggak kebayang betapa seremnya ini kalau malam. Ini nggak ada lampu jalan, ada pun juga dikit gitu. Kalau ada pun juga cuma beberapa titik aja. Ini benar-benar full langit gitu. Lu bisa bayangin deh kalau malam kayak gimana. Cuman kata teman gue yang pernah lewat sini malam-malam sih, cuman bermodalkan lampu motor doang gitu. Dan itu wah, ekstrim. Siang aja udah ekstrim lewat sini. Gimana kalau malam gitu kan, lu bisa bayangin. Pokoknya kalian saksiin aja video ini sampai selesai, supaya kalian bisa menyaksikan bagaimana bagusnya pemandangan di jalur puncak 2 ini.
Sampai sini dulu video gue kali ini. Bagi kalian yang punya rekomendasi tempat untuk gue kunjungi atau untuk gue review, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekali lagi jangan lupa subscribe, share, like, dan komen demi membangun channel ini agar lebih berkreasi lagi dan menghasilkan konten-konten yang bermanfaat untuk kalian. Terima kasih untuk kalian semua yang udah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya. See you on the next road.